Malam hari ini DPP Partai Golkar menggelar rapat pleno guna menentukan siapa pelaksana tugas Ketua Umum pasca mundurnya Erlangga Hartarto pada minggu lalu. Pleno kali ini juga disebut akan menentukan kapan gelaran Munas luar biasa atau Munaslup Golkar akan dilakukan. Apakah nahkoda baru Golkar akan bisa mempengaruhi rekomendasi calon kepala daerah Golkar pada Pilkada 2024? Dan untuk menganalisanya sudah bersama kami dari luar studio ada Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin. Assalamualaikum, selamat malam Kang Ujang. Waalaikumsalam, selamat malam Bang Bram. Siap. Oke, langsung saja Kang. Saya ingin terlebih dahulu hari ini nama Agus Gumiwang ini sangat santer begitu katanya sudah disepakati menjadi PLT Ketua Umum. Menurut Anda seberapa signifikan nama PLT ini akan menentukan Munas dan juga rekomendasi untuk Cakada nanti? Ya, sudah saya analisa ya satu hari kemarin gitu bahwa yang akan jadi PLT Pak Agus Gumiwang dan yang akan jadi Ketua Umum itu nanti Bahlil Lahadalia. Jadi skemanya memang seperti itu. Jadi memang sebenarnya rapat pleno ini adalah peneguhan apa yang saya sampaikan, apa yang saya analisa ke teman-teman media. Jadi sejatinya ini soal formalistik aja menetapkan Pak Agus Gumiwang sebagai PLT, lalu juga nanti munasnya apa saya dengar di bulan ini, di bulan Agustus, dan akan menetapkan Bahlil sebagai Ketua Umum. Oke. Saya melihat ya kan begini, kenapa Pak Agus Gumiwang? Ya karena Pak Agus Gumiwang dekat dengan Pak Erlangga, juga dekat dengan Pak Jokowi. Nah, kenapa Bahlil? Ya kelihatannya Pak Bahlil di-endorse oleh kekuatan istana. Kalau saya sih melihat seperti itu. Oke, jadi sebetulnya kalau kemudian AGK menjadi PLT ini mungkin bagi kami publik cukup masuk akal begitu karena kemudian menjadi faksi dari Erlangga. Tapi bagaimana dengan nama Bahlil yang bukan pengurus DPP hari ini? Seberapa itu akan juga membuat adanya gesekan begitu? Meski tadi kita dengarkan bersama Idrus Marham mengatakan ya dia punya pengalaman juga di DPD Papua begitu, Kang Ujang. Ya, syaratnya kan harus pernah jadi pengurus ya dalam 5 tahun ya di DPP maupun di bawahnya gitu. Artinya bisa di DPD tingkat 1 juga. Nah, dalam konteks itu bisa saja memenuhi. Tetapi kan Pak Bahlil ini dianggap tidak Oke. aktif di Baik, Golkar Kang oleh Ujang, mohon maaf, pengurus. saya potong terlebih dahulu. Ini kita dengarkan bersama, ada statement terbaru dari DPP Partai Golkar. Berikut ini kita dengarkan. Bersama Partai Golkar dalam perjuangan kami untuk melakukan regenerasi di tubuh Partai Golkar. Alhamdulillah kami baru saja menyelesaikan rapat pleno DPP Partai Golkar yang salah satu agendanya adalah mengesahkan pengunduran diri dari Ketua Umum Bapak Erlangga Hartarto dan kemudian secara konsekuensi menunjuk PLT Ketua Umum. Jadi saya kenalkan dulu sebelum kita berikan waktu kepada beliau untuk bicara. Rapat pleno telah mensahkan PLT Ketua Umum adalah yang terhormat Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita. Karena itu penjelasan lebih lanjut akan disampaikan langsung oleh PLT Ketua Umum. Silakan Pak Agus. Terima kasih Mbak Mutia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, dan salam sehat. Yang saya hormati, yang saya banggakan, seluruh pengurus pleno Partai Golkar yang menghadiri rapat tadi, termasuk Pak Sekjen, Pak Bendum, seluruh Wakil Ketua Umum hadir, Kepala Lembaga, Badan, Yayasan yang didirikan oleh Partai Golkar juga hadir, pengurus pleno yang hadir, alhamdulillah banyak, ya, dan dengan mudah quorum tercapai. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Mutia, bahwa dalam rapat pleno yang baru saja selesai, secara musyawarah dan mufakat, saya diberikan amanah untuk memimpin Partai Golkar sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar, dan tugas utama saya sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar adalah mengantarkan Golkar
menuju Rapimnas dan Munas ke-11 Partai Golkar. Kita lihat, kita tampilkan kepada publik bahwa Partai Golkar merupakan partai yang dewasa, partai yang punya pengalaman, jam terbang begitu banyak, ya, begitu tinggi, sehingga dalam menghadapi dinamika apapun, dalam menghadapi tantangan apapun, Partai Golkar bisa dan tetap menjaga soliditas di antara kader, di antara internal Partai Golkar. Kita tetap mempunyai komitmen tidak berubah, ya, menyukseskan pilkada serentak, menyukseskan pelantikan anggota DPR MPR, anggota DPRD, baik itu kabupaten, kota maupun provinsi, menyukseskan pelantikan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran sebagai presiden dan wakil presiden elected. Tidak ada perubahan. Prinsipnya itu tetap kita jaga, dan Partai Golkar menjaga komitmen untuk mensukseskan pemerintahan Bapak Prabowo dan Pak Gibran menuju Indonesia maju. Tadi di dalam rapat pleno sudah diputuskan, sudah disepakati bahwa Rapimnas insya Allah akan kita selenggarakan pada tanggal 20 Agustus yang akan datang. 20 Agustus kita rencanakan pembukaan Rapimnas di pagi hari, kemudian malam harinya 20 Agustus malam kita rencanakan agenda pembukaan Munas ke-11 Partai Golkar yang juga disepakati dan diputuskan akan digelar di Jakarta. Akan digelar di Jakarta. Rekan-rekan media, tentu Partai Golkar akan terus-menerus bekerja sama dengan teman-teman media. Ya, kami butuh dukungan dari teman-teman media, ya, agar semua pesan-pesan, semua pemikiran-pemikiran dari Partai Golkar yang bagus-bagus ini bisa dibantu disosialisasikan kepada masyarakat luas. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya berikan waktu untuk kalau ada yang mau tanya jawab, mungkin 3 aja Mbak Mutia ya. Di dalam rapat pleno tadi banyak sekali yang menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Bapak Erlangga Hartarto. Tadi diputuskan dalam rapat pleno bahwa nanti dalam gelaran memperingati hari ulang tahun Partai Golkar pada bulan Oktober yang akan datang, Partai Golkar akan memberikan penghargaan tertinggi kepada Bapak Erlangga Hartarto. Partai Golkar mengalami atau menjalani banyak sekali, merasakan suka dan duka, pengalaman yang luar biasa, challenge yang sangat berat, dan itu semua dijalankan dengan baik oleh Bapak Erlangga
Hartarto. Banyak sekali kenangan kita, Partai Golkar, baik itu DPP maupun DPD, dan seluruh kader Golkar di Indonesia terhadap kepemimpinan Bapak Erlangga Hartarto yang terus-menerus menoreh keberhasilan bagi Partai Golkar, khususnya keberhasilan dalam pemilu, di mana suara Partai Golkar berhasil menjadi pemenang kedua dan naiknya juga alhamdulillah cukup tinggi. Sukses Pilpres, ya, kemenangan dari Bapak Prabowo dan Pak Gibran juga merupakan kontribusi yang sangat penting yang telah diberikan oleh Partai Golkar. Saya kira itu, saya persilahkan, ya, 3 saja Mbak Mutia ya. Ya Pak ya. 3 penanya. Pak izin Pak, Diana dari CNN TV. Saya Pak Mujo Pak. Dia dari CNN TV. Mau tanya 2 pertanyaan Pak. Yang pertama soal agenda Rapimnas dan Munas, ini apakah menentukan agendanya apa aja Pak? Agenda utamanya? Apakah hanya ketum definitif atau juga ada perubahan ADART? Gitu. Kemudian yang kedua. Kenapa sih pertanyaannya perubahan ADRT? Saya tanya balik dulu sebelum saya jawab. Siapa tahu mungkin ada tokoh-tokoh yang ingin masuk dan diisukan masuk, kemudian ADART harus diubah untuk bisa melancarkan hal itu. Rapimnas digelar untuk mengesahkan apa yang tadi sudah diputuskan dalam pleno. Ya, yaitu jadwal Rapimnas dan jadwal Munas. Tadi yang sudah disahkan oleh pleno, jadi Rapimnas hanya membahas satu agenda. Kalau Munas itu yang pasti akan dijadikan forum untuk memilih ketua umum baru, ketua umum definitif. Saya tidak maju. Oke, langsung. Ya, silakan. Pak, sebelumnya saya ucapkan selamat semoga kondisi Golkar untuk kehidupan dengan baik. Pak, saya dianggap dari narasi Pak. Pertanyaan saya pertama adalah apakah menggelar Rapimnas dan kemudian dilanjutkan dengan menggelar Munas sebelum masa pelantikan presiden terpilih dilakukan itu merupakan agenda satu-satunya solusi jangka pendek yang bisa diambil oleh Golkar. Karena Mas, jadi faktanya suatu fakta yang sangat pahit. Pak Erlangga sudah mundur. saya mau kasih premisi juga Pak. Sehari sebelum Pak Erlangga mundur, beliau menyatakan bahwa beliau menghendaki bahwa Munas itu sebaiknya digelar pada Desember. Artinya ada semacam keinginan bahwa sebaiknya Munas itu digelar setelah pelantikan presiden terpilih dilakukan. Dan apalagi kalau misalkan saya baca di ADART. Oke, saya jawab ya. Saya jawab supaya nggak. Saya udah ngerti. Jadi gini, kenapa perlu diputuskan PLT Ketua Umum, ya, dan juga perlu dilakukan Munas segera. Itu karena dalam menghadapi agenda-agenda kenegaraan yang dalam waktu dekat ini kita butuhkan ketua umum definitif. Kita butuhkan ketua umum definitif. Pak, pertanyaan lagi, Pak, bagaimana sebetulnya Ayo kita Kamu ngomong apa sih cepet banget? biar bergantian Pelan-pelan ngomong Mas. supaya saya ngerti. apakah DPP berkomunikasi dengan Pak Erlangga terkait dengan keputusan pada malam hari ini? Pasti. Terus yang kedua, bagaimana DPP merespon suara dari beberapa pengurus Golkar, terutama dari Dewan Pakar yang menyuarakan pencalonan Pak Jokowi sebagai ketua Golkar? Begini, ya. Jadi kewenangan untuk menetapkan kapan Rapimnas dan Munas kan ada 2 arah. Yang pertama ada 2/3
usulan dari provinsi. Ya. Yang kedua adalah diputuskan oleh pleno. Ya, pleno tadi kan ini force major, sesuatu yang tidak kita harapkan. Pleno tadi secara tegas musyawarah untuk mufakat, sepakat bahwa dalam menghadapi agenda-agenda kenegaraan yang penting dibutuhkan ketua umum yang definitif. Oke? Satu lagi? Satu lagi. Detik. Kira dari Detikcom Pak, saya ingin menanyakan tadi kan Bapak bilang tidak akan maju lagi waktu di Munas untuk menjadi catat apakah catat Bukan lagi, saya nggak pernah maju. siap salah. Berarti tidak akan maju. Saya tidak maju. Cukup kan? Apakah Bahlil yang akan menjadi catatannya? Oke, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua itu soal ada isu bahwa Golkar ini akan membentuk ketua harian dan dewan pembina yang akan ditetapkan untuk Pak Jokowi. Apakah itu betul? Terima kasih. Kedua pertanyaan itu saya jawab jadi satu, yaitu semua nanti keputusan terhadap siapa yang akan menjadi ketua umum terpilih, semua keputusan berkaitan dengan format organisasi ditentukan di Munas. Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi press conference pasca rapat pleno DPP Partai Golkar yang memutuskan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai PLT Ketua Umum. Dan Agus Gumiwang tadi mengatakan bahwa Rapimnas Golkar akan dimulai pada 20 Agustus yang dilanjutkan dengan Munas ke-11 pada tanggal yang sama di Jakarta untuk menentukan siapa Ketua Umum definitif menghadapi Pilkada Serentak 2024. Dan tadi Agus Gumiwang juga memastikan pasca menjawab pertanyaan dari awak media di sana tidak akan maju kembali dalam Munaslup, namun tidak mengatakan secara rinci bagaimana mekanisme dan mengatakan semua masih akan dilakukan pada Rapimnas yang akan dilaksanakan pada 20 Agustus mendatang. Dan kami akan jeda sejenak pemirsa, tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia dan saya akan kembali menyapa narasumber kami, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin. Kang Ujang, masih bersama kami Kang Ujang. Kita akan ulas-ulas sedikit setelah pengumuman PLT Ketua Umum Golkar yang baru, begitu Agus Gumiwang Kartasasmita. Jadi kalau kemudian yang tentu banyak hal yang menarik yang bisa kita cermati, tapi yang menarik buat saya adalah mengapa kemudian penyebutan Munas ini sangat hati-hati sekali, bahkan kalau tidak salah 3 kali disebut oleh AGK Munas ke-11, bukan Munas luar biasa. Apa yang bisa kita cermati terlebih dahulu, Kang? Ya, karena memang kalau Munas luar biasa itu kesannya negatif. Kesannya ada kudeta, kesannya ada pemberedelan gitu, kesannya ada intervensi. Jadi kalau menggunakan kata Munas, maka seolah-olah tidak ada masalah, seolah-olah tidak ada persoalan dan menggunakan jalur yang resmi, yang formal sesuai dengan ketentuan ADART. Saya rasa di situ main wilayah kata ya, tetapi apapun itu ya terserah dari petinggi Partai Golkar ya, dalam konteks untuk tadi mengikuti aturan yang berlaku di ADART seperti itu. Jadi di situ sebenarnya pembedanya. Kalau Munaslup itu kesannya negatif, tapi kalau Munas ya kesannya normal begitu. Oke, dan itu rasanya juga sejalan begitu ya dengan komentar dari AGK yang mengatakan tidak akan maju. Pertanyaan teman-teman media tadi di sana mengatakan Bahlil ini juga menjadi narasi yang sama seperti yang Anda juga kemukakan di awal. Bagaimana Anda melihat apakah kemudian ini akan mempermulus langkah Bahlil paling tidak pada 20 Agustus nanti, Kang? Iya, saya sudah analisa sejak kemarin gitu ya, bahwa ya tadi saya katakan bahwa
Pak AGK akan jadi PLT, betul kan, ditentukan. Lalu nanti Munas itu kemungkinan besar Pak Bahlil yang akan terpilih. Dan itu saya sudah jauh-jauh hari dapat informasi seperti itu. Dan ini kita sampaikan dan bukan sesuatu yang rahasia juga. Karena memang skemanya seperti itu. Makanya tidak aneh dan tidak heran kalau Pak Agus Gumiwang sebagai bridging, sebagai jembatan ya untuk mengantarkan Pak Bahlil sebagai Ketua Umum Partai Golkar definitif di tanggal katakanlah ya 20 Agustus nanti. Jadi saya melihat kenapa Pak EGK tidak maju, tidak ikut kandidasi gitu ya, tidak mencalonkan diri, karena memang ketua umumnya sudah bisa diprediksi siapa. Ya saya mengatakannya bisa disebut kepada Pak Bahlil. Kelihatannya Pak Bahlil lah yang akan menjadi ketua umum yang akan disepakati oleh peserta Munas nanti. Dan itu sudah kita prediksi kemarin ya, ketika sudah saya sampaikan ke teman-teman media begitu. Oke, Kang, ini saya rasa statement Anda cukup menarik begitu. Anda mengatakan jembatan ini bridging tadi sebelum jeda, bahkan sebelum konvers, Anda mengatakan AGK adalah orangnya Erlangga, adalah orangnya Jokowi pula. Artinya ketika nanti akan ada Munas dengan calon yang kita anggap hari ini atau kita narasikan tunggal dengan nama Bahlil Lahadalia begitu, akankah ini juga tidak akan resisten kepada pengurus DPP hari ini? Apalagi tadi kalau kemudian saya cermati, AGK mengatakan akan ada penghargaan tertinggi kepada Erlangga Hartarto. Rasanya ingin meredam semua gejolak yang ada begitu, Kang. Bagaimana Anda menganalisa? Ya, resistensi pasti ada ya. Saya beberapa minggu ini bolak-balik ke DPP Partai Golkar untuk urus terkait dengan survei pilkada gitu. Tapi saya melihatnya ya, walaupun gejolak seperti ada, resistensi ada, tetapi ketika tadi sudah disepakati nama Pak Bahlil yang akan dipilih, ya semuanya akan menjadi smooth. Semuanya akan menjadi aman dan resistensi itu tidak akan kelihatan. Ya paling menggerutu di belakang gitu. Kok ketuanya Pak Bahlil dan lain sebagainya. Tetapi ya itulah keinginan kekuasaan. Lalu yang ditopang oleh keinginan juga tadi ya para kader-kader Golkar yang kelihatannya mengarah kepada Pak Bahlil itu. Nah tadi soal penghargaan ya kepada Pak Erlangga justru bagus. Itu untuk meredam gejolak dan untuk tadilah sebagai pemanis kepada Pak Erlangga ya sesungguhnya ya kalau saya lihat ya tentu Pak Erlangga sakit hati dalam konteks diminta mundur ya sebelum waktunya. Nah dalam konteks itu saya melihat bahwa ya Golkar tetap punya mekanismenya sendiri, punya caranya sendiri untuk keluar dari jalur gonjang-ganjing, dari jalur tadi katakanlah persoalan-persoalan Munas itu. Jadi saya melihat bahwa Golkar sudah matang, sudah lama menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Partai Golkar. Misalkan dulu pernah pecah jadi dua di 2014 gitu ya antara kubu Pak ARB dengan kubu Agung Laksono. Toh tetap Golkar tetap menjadi partai besar, toh tetap bisa menjadi partai kedua pemenang pemilu. Itulah sebenarnya kekuatan dan keunggulan Golkar. Siapapun ketua umumnya gitu ya, tetap Golkar menjadi partai yang diperhitungkan. Oke, kalau begitu pertanyaan saya bagaimana dengan komposisi struktur kepengurusan? Seberapa itu juga akan berbeda jauh dengan hari ini kalau kita melihat tadi bagaimana ya tone dari konferensi pers pasca pleno, apakah kemudian akan banyak merubah mengingat memang sebentar lagi pendaftaran pilkada yang administrasi ini kan sudah disusun dari pengurusan Erlangga begitu. Bagaimana Anda melihat? Ya, di Golkar itu ada daerah-daerah yang sudah diberi rekomendasi. Sudah ada B1 KWK istilahnya yang siap didaftarkan ke KPU. Ada juga yang masih ditahan, baru diumumkan gitu, tapi nama-namanya belum diberikan SK-nya kepada kandidat. Jadi ya mungkin ada yang tetap, ada juga yang berubah, pasti. Saya melihat tentu disesuaikan dengan selera ketua umum dan disesuaikan dengan kepentingan Partai Golkar. Tetapi ya kalau saya mengamati ya tetap tadi kalau kita lihat pernyataannya Pak Agus Gumiwang dalam konteks pilkada jalurnya masih sama ya dengan ketua umum yang lama. Artinya bisa saja kebijakannya rasional, artinya mendukung pihak yang atau kandidat atau katakanlah kader yang punya potensi menang tinggi, artinya yang bisa saja yang memiliki elektabilitas yang tinggi yang untuk didorong. Karena bagaimanapun Partai Golkar ingin menang, maka ya suka tidak suka, senang tidak senang harus tadi ya merekomendasi kadernya ataupun katakanlah pihak lain yang tentu punya potensi menangnya besar atau tinggi. Oke, baik. Dan sebelum melanjutkan, kami memiliki statement dari Presiden Joko Widodo terkait dengan hal ini. Kita dengarkan bersama terlebih dahulu.
urusan Pak Erlangga itu urusan internal partai. Di partai itu ada proses, ada mekanisme. Silahkan ditanyakan kepada Golkar, kepada Pak Erlangga. Ini di sini juga ada Golkar, Pak Tito, tanyakan. Jangan saya mencampuri internal partai. Artinya penilaian orang ketika mengaitkan Bapak misalnya mendesak Pak Ada Erlangga untuk cawe-cawe keluar, Bapak dalam ada cawe-cawe urusan itu internal Golkar, Bapak bantah ya, tanggapan Pak ya? Bapak seperti apa? Tidak ada. Baik, Kang, saya ingin mengkaitkan begitu ini kemudian banyak narasi yang berkembang cawe-cawe pemerintah hari ini, calon yang ke depan adalah yang di-endorse oleh pemerintah. Seberapa kemudian ini juga bisa kita kaitkan dan kita lihat pada rekomendasinya nanti begitu di calon pilkada, Kang? Ya sederhana ya, tidak ada asap jika tidak ada api. Pak Erlangga tidak akan mengundurkan diri kalau tidak ada problem, kalau tidak ada tekanan gitu loh. Sudah pasti itu diakui atau tidak. Nah, bagaimana dampaknya terkait dengan rekomendasi kalau ketua umumnya berganti ya PLT-nya kepada Pak Agus Gumiwang? Ya saya melihat begini, bisa jadi nanti kan udah ada tuh kasusnya Pak namanya Baba Alun ya, Yusuf Hamka mengundurkan diri dari Partai Golkar, termasuk mengundurkan diri juga dari pencalonan kepala daerah. Ya, yang kedua bisa jadi nanti nama Ridwan Kamil digeser gitu. Apakah nanti Kaisang jadi calon gubernur gitu ya dari Golkar atau dari Kim, kan bisa jadi. Atau memang skemanya Ridwan Kamil calon gubernur tapi Kaisangnya wakil gubernur, kan mungkin itu. Karena kita tahu bahwa Pak Bahlil nanti sebagai ketua definitif yang akan dipilih, kalau saya menganalisanya ke sana ya, itu tentu dekat dengan Pak Jokowi. Tentu ya nama-nama yang direkom oleh Pak Jokowi ya nama-nama yang akan diakomodir oleh Partai Golkar. Kalau saya sih melihatnya ke sana. Jadi suka tidak suka, ya mohon maaf, suka tidak suka ya dalam konteks pilkada ini ya tadi terdampak ya karena pergantian ketua umum tersebut. Oke. Jadi kalau kemudian saya mengkaitkan pada statement Pak Erlangga beberapa waktu yang lalu mengatakan RK akan dipasangkan dengan yang inisial S begitu. Itu kemungkinan akan berubah begitu ya dengan kemudian perpindahan nahkoda yang baru, Kang. Ya, saya sih melihatnya akan berubah. Karena bagaimanapun misalnya Mas Kaisang gitu ya, ketika di Jawa Tengah tidak jadi ya, kan ada Ahmad Lutfi gitu ya. Maka ya, kalaupun di Jawa Tengah jadi ya, calon wakil gubernur, tapi kelihatannya akan di Jakarta. Sudah bergerak untuk di Jakarta. Nah, dalam konteks Jakarta itu bisa jadi skemanya Ridwan Kamil bisa tetap atau bisa digantikan Kaisang. Dan itu mungkin, kenapa? Karena skemanya kan lawan kota kosong. Atau skemanya juga lawan independen kalau independennya lolos di verifikasi KPUD-nya. Tetapi kalau misalkan Kaisang didorong pun, kalau lawan kota kosong kan bisa menang juga. Jadi saya melihat ada analisa ke sana lah kira-kira begitu. Kang, terakhir kalau begitu. Jadi artinya dengan ketum baru nanti yang kemudian dianggap atau kemudian hari ini kita narasikan Bahlil Lahadalia yang lebih dekat dengan Jokowi, seberapa itu akan lebih memesrakan begitu Golkar dengan Koalisi Indonesia Maju? Anggaplah Jabar dan Jakarta sudah selesai dengan nama Deddy Mulyadi, nama RK. Bagaimana dengan Banten yang kemarin Gerindra dan Golkar berpisah jalan? Akan seperti apa dengan ketum baru nanti? Banten itu sudah skemanya sudah dari kemarin ya, dari minggu lalu saya dapat kabar kelihatannya Bu Airin tidak maju. Jadi nanti itu Pak Andra Soni dengan Pak Dimyati itu ya dari Koalisi Indonesia Maju akan lawan kota kosong. Jadi hanya akan dengan PDIP dan PDIP pun tidak memenuhi syarat. Lihat saja nanti analisa saya ini insya Allah akan menjadi kenyataan. Jadi dalam konteks pilkada Banten, saya mengatakan ya bisa menganalisa bahwa Bu Airin tidak akan maju dan Koalisi Indonesia Maju akan lawan kota kosong di Banten seperti itu. Baik, berarti kesimpulannya adalah dengan ketum yang baru akan lebih mesra dengan semua Koalisi Indonesia Maju di banyak tempat begitu ya? Ya kelihatannya sih iya ya, karena bagaimanapun ya tadi kekuasaan atau ketua umum Partai Golkar itu dekat dengan kekuasaan atau dekat dengan RI 1. Kalau tidak setuju dengan RI 1 ya agak sulit begitu. Oke, baik, kita akan lihat seperti apa di pendaftaran nanti 27 Agustus 2024. Terima kasih Kang Ujang Komarudin, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Kang. Selamat malam, amin. Sama-sama Bang Bram.